warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar dihoba asik yang atau di so kali ini ya, ini adalah Allah tidak akan membebani atau memberi ujian di luar batas kemampuan kita ini ya. Jika kita nggak mampu, kita nggak sanggup, berarti itu hanya halusinasi atau ilusi. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Yeay. Allah itu ketika mentakdirkan sesuatu, ketika menetapkan sesuatu kepada siapapun, itu Allah tidak akan menanggungkan beban di luar batas kemampuan manusia. Allah nggak akan kasih kamu beban di luar batas kemampuanmu. Allah itu bahkan ngasih sakit nih misalnya gitu ya, hanya yang sebatas mampu ditanggung sama orang. Sakit sih memang, tapi itu batasan sakitnya itu kamu bisa tanggung gitu ya, kamu bisa tanggung. Jadi kalau misalnya kamu lagi sakit, kemudian sakit banget gitu, kamu sebut aja Allah, Allah, Allah sambil kamu bilang ke diri sendiri, sakit memang, tapi kamu tahu Allah nggak akan menanggungkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Artinya kita sanggup sebenarnya untuk menanggungnya gitu ya. Nah, kalau kemudian Allah tahu kamu nggak bisa nanggung, itu Allah akan kasih pingsan, teman-teman. Makanya orang kalau tabrakan tuh jeder, itu ya, orang pingsan. Kenapa? Karena badan nggak akan kuat terhadap sakitnya. Allah kasih hilang kesadaran gitu. Jadi Allah tuh memang nggak akan pernah ngasih sesuatu di luar batas kemampuan kamu, kemampuan badan kamu, kemampuan fisik kamu. Nah, yang kamu anggap bahwa saya nyerah, saya udah nggak sanggup lagi menanggung ini gitu, itu bukan pada batas kemampuan badan kamu atau kemampuan diri kamu, akan tetapi itu adalah pemikiran kamu, itu adalah ilusi, adalah halusinasi, adalah delusi yang disampaikan oleh pikiran kamu ke dalam diri kamu gitu. Sebenarnya nggak ada. Kamu pasti mampu menanggungnya, kamu pasti kuat menanggungnya. Allah tuh maha tahu teman-teman. Kalau misalnya nggak kuat, kamu akan dibikin pingsan sama Allah, kamu akan dibikin hilang kesadaran gitu kan. Nah, makanya kenapa ada orang-orang tuh yang sampai hilang kesadaran dan jadi gila gitu kan, karena itu adalah ketidakmampuan pikiran dia tuh sesudah dimasukin sama ilusi dan lain sebagainya. Dia terima aja sama hal itu, ketakutannya itu diterima sama dia, nggak dikendalikan, nggak diolah gitu ya, nggak diolah. Apa yang ada dalam pikiran itu tidak diolah, akhirnya kemudian jadi penyakit-penyakit yang membuat sampai dia hilang kesadarannya gitu. Nah, kamu sebagai hamba Allah nggak kayak begitu. Kamu harus tahu bahwa yang pertama, semua takdir baik buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani diriku di luar batas kemampuanku. Allah tidak akan membebani dirimu di luar batas kemampuanmu. Itu yang harus kamu tahu. Kemudian yang ketiga, setiap takdir Allah itu indah kalau kamu menjalaninya dengan baik. Kalau kamu hasilnya baik, menjalaninya, itu takdirnya itu adalah indah. Jadi kalau kamu lagi datang perih-perih, yang kamu sebut perih-perih ini tadi ya, Dek, itu kamu harus ingat satu hal. Ini keperihan kamu ini, itu semacam kamu lagi sekolah, terus kamu lagi dikasih soal-soal ujian gitu. Kamu lagi dikasih soal-soal ujian, bukan soal ujiannya yang berat, bukan. Yang masalah itu bukan soal ujiannya, gitu kan. Yang masalah itu kalau kamu nggak ngisi soal ujiannya dengan benar, itu masalahnya. Jadi perih yang datang dalam kehidupanmu itu adalah soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di meja kelasmu itu, di meja sekolahmu itu gitu. Kamu hanya perlu untuk
diam, tenang, menjawab soal-soal ujian tersebut itu dengan baik, gitu kan? Dengan baik tuh yang kayak gimana? Yang sesuai sama yang cara Allah Subhanahu wa taala kasih tahu gitu. Kalau kamu lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi, gitu kan ya, maka soal ujian yang harus, maka jawaban ujiannya itu adalah dengan kamu bekerja dengan cara yang halal, dengan kamu berdoa juga, atau kalau perlu kamu juga sesekali memang kalau dalam keadaan-keadaan yang sulit gitu kan, kamu datang ke tempat saudara kamu kasih tahu keadaannya seperti ini, kamu cerita kepada orang lain, mungkin ada yang bisa memberikan solusi begitu kan. Allah itu ya ketika menakdirkan, menetapkan sesuatu kepada siapapun itu gitu ya, Allah itu tidak akan menanggungkan beban batas kemampuan manusia gitu. Allah nggak akan kasih kita beban di luar batas kemampuan kita. Nah, Allah tuh ngasih sakit ya, misalkannya gitu ya, hanya yang sebatas mampu gitu, ditanggung sama orang gitu, ditanggung sama orang. Sakit sih memang ya kan, tapi batasan sakitnya itu sakit yang bisa kita tanggung gitu. Jadi nggak mungkin yang kayak nggak bisa kita tanggung gitu gengs ya, kayak yang terlalu banget ya, memang sakit banget ya kan, sampai nggak tahan banget ya, sampai kita itu pengen pokoknya udahlah gitu kan ya, akhirin hidup gitu kan ya. Kalau lagi sakit kemudian tuh sakit banget gitu ya, kita tuh sebut aja Allah Allah Allah. Kalau Dindra sih ya, Dindra selain panggil Allah Allah 5.000 kali yang Dindra bilang itu, aku juga sering manggil gitu, sebut zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu entah itu berapa kali ya, pokoknya setiap ngapa-ngapain gitu ya, kecuali tidur kecuali tidur ya gengs ya, karena kan lo tidur kita kan ditenangkan ya, sudah tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi selain dari tidur, saya Dindra gitu ya, insyaallah istiqomah di zikir itu tadi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu kan singkat ya, mesti kita semua bisa lah ya untuk apa ya, bisa cepet gitu untuk melafalkannya, untuk menyebutnya gitu. Jadi selain Allah, Nabi Muhammad itu gengs gitu. Nah, sambil bilang ya ke diri sendiri gitu. Kalau ini Dindra sering sering nyemangati diri sendiri gitu loh, sering kayak misalkan aku lagi sakit gak kuat ya, lagi gak semangat lagi gitu ya, kayak aku bisa kayak gitu. Nah di sini ya sambil bilang ke diri sendiri, sakit memang gitu, tapi kita tahu Allah gak akan menanggungkan sesuatu di luar batas kemampuan kita ya. Jadi kayak gitu aja gitu, Allah itu gak akan gitu menanggungkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita gitu aja. Artinya itu kita sanggup gitu, sebenarnya itu kita sanggup gitu, kita kuat, kita mampu gitu ya untuk menanggungnya. Kalau kemudian Allah tahu kita gak bisa nanggung, itu Allah akan kasih pingsan gitu ya. Pernah kan ya kalian lihat orang kalau tabrakan gitu ya, jeder gitu kan ya, orang itu langsung pingsan, bener gak? Kenapa? Karena badan yang nggak akan kuat gitu loh, badannya itu nggak akan kuat terhadap sakitnya gitu kan. Orang kalau tabrakannya itu terlalu serius, terlalu parah, itu nggak mungkin akan nggak pingsan, itu nggak mungkin ya, sangat tidak mungkin sekali. Karena apa? Karena Allah itu ngasih hilang kesadaran gitu loh, biar enggak merasakan sakit yang teramat berat, teramat banget gitu ya gengs ya gitu. Makanya itu kenapa orang tabrakan yang jeder, yang parah, yang sudah kayak udah setengah nyawa gitu, dikasih Allah pingsan aja, koma, nggak sadarkan diri, bahkan koma sampai itu nanti baru akhirnya wafat gitu kan ya. Itu karena memang Allah itu tidak tega itu gitu loh sama manusia, sama orang gitu. Kalau misalkan sudah tidak kuat badannya untuk menanggung itu semua, dia akan kasih pingsan gitu. Aku dulu sering pingsan gengs sebelum nikah.
Jadi sering yang pingsan itu apa? Karena tidak kuat gitu loh menahan beban kehidupan. Jadi kalau apa-apa aja gitu, aku gampang banget untuk pingsan dulu ya ini sebelum menikah. Dan aku belum tahu ilmunya ini ya, apa sedikit pingsan. Nah, itu kan ya, Dinda juga pernah bilang ya, nggak cuma pingsan aja, bahkan setiap bulan itu harus absen gitu ke dokter, ke rumah sakit gitu buat apa opnam, ya kan? Saking nggak kuatnya itu setiap bulan itu orang tuaku sebelum nikah ya ini. Orang tuaku setiap bulan nggak setiap bulan juga nggak semenjak besar sih, sejak kecil tuh aku memang rumahku rumah sakit gengs gitu, rumah sakit ya kan, sering sakit-sakitan aja gitu, nggak tahu gitu, cuma umurnya alhamdulillah dikasih lama ya, dikasih panjang gitu ya. Jadi tiap apa gitu harus masuk opnam dan harus masuk RS gitu, tidak bisa nggak absen, nggak ada ceritanya gitu ya. Dan terus nikah juga, awal-awal nikah itu aku juga sering di rumah sakit ya, tapi terus aku belajar ya, terus aku pokoknya nyerap ilmu-ilmu apa ya yang buat kita sakitan itu sebenarnya kan pikiran ya, kayak gitu. Itu akhirnya setiap aku sakit, aku paksakan ya untuk bertahan gitu, tetap di rumah bertahan gimana pun caranya. Aku nggak mau di rumah sakit, nggak mau diperiksakan. Aku yakin kok Allah itu ngasih sakit, Allah juga ngasih obatnya gitu. Allah benar ngasih sakitnya nih ya, tapi aku juga yakin kalau Allah itu ngasih kesembuhannya gitu loh, nggak cuma sakitnya aja yang dikasih, tapi obatnya, kesembuhannya itu dikasih sama Allah. Aku yakin itu. Olahraga tiap jam, sekolah tiap jam apa itu aku selalu tidak kuat gitu, jadi pingsan. Terus masuk apa, kalau di ruang sekolah itu namanya apa, pokoknya apa ya, PMS kok PMS apa sih, apa gitu loh ya, UKS ya, selalu itu pokoknya nggak ada cerita, nggak ada aku di situ, itu nggak ada cerita kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Allah itu nggak akan pernah ngasih sesuatu di luar batas kemampuan kita, kemampuan badan kita, kemampuan fisik kita ya. Nah, yang kita anggap nyerah ya kan, udah nggak sanggup lagi menanggung ini gitu kan ya, itu tuh bukan pada batas kemampuan badan atau diri, bukan ya. Akan tetapi itu tuh adalah pemikiran gitu, atau ilusi, halusinasi, delusi tanggaku layan delusi. Nah, maaf ya gengs ya, guyon ya. Soalnya ada lusi-lusinya gitu loh. Nah, kayak gitu ya, yang disampaikan oleh diri sendiri ya. Jadi pemikiran gitu, halusinasi, ilusi yang disampaikan oleh diri sendiri ya. Itu sebenarnya itu nggak ada seperti itu. Kita itu pasti mampu, kuat gitu menanggungnya ya kan. Allah itu maha tahu kalau misal nggak kuat, kita akan dibuat pingsan ya, dibuat hilang gitu kesadaran ya kan. Ada ya orang-orang yang hilang kesadaran dan mohon maaf ya, jadi kurang waras, jadi gila gitu, karena itu adalah apa, ketidakmampuan pikiran sesudah dimasukin ilusi. Aku dulu juga pernah yang itu gengs ya, dikatakan kurang waras, gila, itu pernah mengalami seperti itu ya. Semoga tidak terjadi lagi lah ya, setelah ada ilmu-ilmu kajian-kajian itu, semoga sudah tidak terjadi lagi. Itu karenanya apa sih? Itu karena akunya bebanku udah berat gitu, sudah insomnia ya dulu ya. Aku sudah insomnia, nggak bisa tidur ya. Bayangkan aja loh gengs ya, kita kepikiran berat, nggak bisa tidur ya, makan juga enggak, tidur juga enggak ya. Gimana gitu mental kita bisa sehat, bisa kuat gitu, kalau itu tidak kemasukan itu semua gitu kan ya. Jadi orang kurang waras, stres ya, gila, itu juga gara-gara itu ketidakmampuan pikiran ya. Sesudah dimasukin ilusinya, halusinasi, kebayang-bayang tekan dindi ya, sudah masuk itu dan lain sebagainya, itu diterima aja gitu hal-hal itu. Jadi apa, ketika itu sudah masuk dan diterima, itu tuh nanti banyak banget ya
diterima aja hal itu sama ketakutannya diterima, takut akan ini, takut akan itu, padahal ada Allah gitu ya. Waktu itu kan saya nggak paham ya, karena kan nggak ada ilmunya, ya nggak ada kajiannya, ya nggak ada yang bimbing juga gitu loh, karena Allah juga belum ngasih hidayah gitu kan ya. Jadi kayak ya udah aku terima semua, takut ini, takut itu, takut gitu ya kan, serba ketakutan ya. Jadi nggak diolah gitu, pikiran perasaannya itu nggak diolah, pikirannya itu nggak diolah ya. Habis nggak diolah, nggak dikendalikan gitu. Yang ada pada pikiran itu ya serba ketakutan gitu. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan itu tadi gitu kan ya. Nah akhirnya jadi penyakit yang membuat sampai hilang kesadaran ya. Orang yang gila, orang yang stres kurang waras itu orang yang hilang gitu gengs, kesadarannya dia itu sudah hilang gitu, udah nggak ada titik kesadaran atau sadar tuh nggak ada lagi ya. Makanya dikatakan itu tadi stres nggak waras tadi dan gila itu. Kita sebagai hamba Allah nggak seperti ini ya, kita usahakan gitu, karena Dinda juga baru paham akan kajian ya gitu loh. Nggak tahu kan ya, dulu seperti ini itu nggak tahu Dinda ya. Kita tuh harus tahu bahwa apa yang pertama adalah semua takdir baik ya, mau takdir itu baik buruk ya, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta ya. Nah kemudian yang kedua itu, yang pertama tadi ya gengs ya, yang kedua apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya ya. Jadi nggak mungkin kok Allah itu membebani manusia atau kita di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin ya. Jadi Allah tidak akan membebani diriku di luar batas kemampuanku, dan Allah tidak akan membebani dirimu di luar batas kemampuanmu ya. Itu yang harus kita tahu ya. Jadi biar apa? Biar kita kuat gitu. Apapun ujian dari Allah, apapun cobaan dari Allah ya, biar kita itu dikuatkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap takdir Allah itu indah ya. Apapun itu indah gengs ya. Indah kalau apa? Kalau kita baik menjalaninya, percaya aja gitu. Mungkin nggak sekarang gitu ya indahnya, mungkin kapan lalu gitu. Karena Dinda pernah ya, aku tuh pernah dapat ujian yang gede banget, bahkan orang saja tidak mampu untuk ini gitu ya. Wes pokoknya adalah ujiannya gengs, gedenya gede lah pokoknya ya, nggak bisa dibayangkan lah ya. Mungkin manusia bisa nggak waras gila kali ya kalau misalkan dapat ujian yang seperti aku itu ya. Gedenya gede banget itu, tapi karena siapa ujian itu ya, karena ulahku sendiri gitu ya kan. Segede itu ujiannya yang bahkan aku tuh tidak mampu, tidak sanggup, kayak udahlah nyerah ya kan, nggak bisa lagi kayaknya, udah mentok gitu ya kan, sudahlah, nggak buntu lah ya, pikiranku buntu gitu. Akhirnya terus aku sabarin, aku jalanin, aku iniin ya kan. Jadi aku tuh nggak hanya sekali dua kali gitu loh ujian yang datang menimpaku dengan secara besar-besaran gitu, nggak cuma sekali dua kali, itu berulang kali ya. Dan itu apa, Allah itu kalau terus menguji gitu ya kan, berarti sayang sama kita, terus mau membuat kita itu kuat, lebih kuat lagi dari sebelumnya gitu. Kamu kuat yang kemarin ya sama ujianku gitu ya kan, coba aku uji lagi, sekuat apa kamu. Kalau memang kuat ya insya Allah akan menaikkan derajatmu gitu ya gengs ya. Kalau lagi datang perih ya, kita harus ingat apa? Satu hal, keperihan ini tuh seperti halnya kita kalau lagi sekolah terus kita itu lagi dikasih soal ujian ya kan. Bukan soal ujiannya yang berat gitu ya, bukan yang masalah itu bukan itu gitu ya, bukan ujiannya yang berat, bukan. Tapi apa masalahnya itu kalau kita nggak ngisi dengan benar soal ujiannya, benar nggak? Misalkan nih dikasih di sekolah ya kan, terus dikasih ujian ya kan, nggak apa-apa,
Soalnya mah nggak apa-apa banget ya kan, mau susah mau sulit mau apa ya kan, nggak apa-apa banget. Yang buat papa itu, yang buat papa, yang buat masalah, yang buat berabe gitu ya, itu karena kita itu nggak ngisi soal ujiannya itu dengan benar gitu gengs ya. Jadi perih yang datang dalam kehidupan kita itu bak layaknya ya, itu tuh adalah soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan ke meja kelas kita gitu ya kan. Jadi kita itu hanya perlu apa sih ya kan. Nah terus harus ngapain kita, harus apa kita ya. Ya kita itu cukup diam, tenang gitu ya, menjawab soal-soal ujian tersebut itu dengan baik gitu ya. Dengan baik itu apa sih? Dengan baik itu yang sesuai dengan ya, yang baik itu tuh gimana? Yang sesuai gitu ya dengan cara Allah Subhanahu wa taala kasih tahu gitu, ya kan? Kalau kita lagi dalam kesulitan ekonomi, maka jawaban apa? Jawaban ujiannya adalah dengan bekerja yang halal gitu ya. Itu caranya ya. Selain bekerja, sebelum bekerja ya kita berdoa dulu ya, berdoa dulu baru setelah itu bekerja dengan cara yang halal, caranya gitu ya. Atau datang ke tempat saudara. Tapi kalau ini Dindra mohon maaf ya, skip ya aku kalau yang datang ke tempat saudara. Nah kalau ini Dindra mohon maaf, Dindra skip ya yang datang ke tempat saudara ini. Karena apa? Karena kalau Dindra itu enggak lewat saudara gengs ya, jadi langsung aja gitu ke jalur langitnya ya kan. Soalnya Dindra nggak mau gitu membebani mereka ya kan. Ya bener nggak sih? Kalau kalian gimana? Kalian milih jalur langit aja atau ke rumah saudara buat minjem uangnya atau apa gimana gitu? Kalau aku lebih ke jalur langitnya aja sih ya gengs gitu. Karena aku aja nggak pernah pinjem-pinjem gitu ya. Aku disodorin gitu sama orang gitu kan ya, dipakai atau gimana, disalahgunakan kayak gitu loh, seringnya kayak gitu gengs. Jadi aku lebih ke jalur langitnya aja gengs ya, nggak ke saudara, nggak ke temen, nggak ke orang tua, nggak kemana-mana, wes pokoknya jalur langit aja ya. Jalur langit itu lebih aman kalau menurut Dindra ya. Nah kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah Allah itu nggak akan memberi ujian. Kesimpulannya adalah Allah itu nggak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita ini. Jika kayak kita ya nggak mampu gitu ya, itu tuh berarti pemikiran, ilusi atau halusinasi yang disampaikan oleh diri sendiri. Nah setiap takdir Allah itu indah kalau kita dengan baik gitu menjalani. Jadi ayo yang lagi diuji semangat lagi ya. Pasti kuat, mampu, bisa mengendalikan diri sendiri. Udah gitu aja ya gengs motivasi hari ini. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dindra. Semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya, doa terbaik itu kalian. Dan syukur watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cupu, salam komsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.